Saya mengenai ijazah tidak mau terlibat 100%. Tapi 99. Iya, Pak. Saya mengenai Jokowi PKI tidak mau terlibat 100%. Ya. Kalau Jokowi lahir dari keluarga PKI, saya dukung. Waduh. Jokowi lahir dari keluarga PKI. Betul. Ya, dari keluarga PKI ya. Nah. Maksudnya apa tuh Pak, keluarga? Bapaknya kan aktivis PKI. Bapaknya siapa itu? Bapaknya sih namanya siapa itu, yang botakan di Gontan itu. Ibunya juga Gerwani. Kemudian dia lahir yang satu kampung itu PKI semua. Satu kampung di Solo ini? Oh. Di Boyolali. Boyolali. Daerah Boyolali ya. Wonosegoro. Di daerah mana itu? Saya pernah ke sana itu. Katanya opungnya dari Wonosegoro. Nah, kalau itu banyak benernya. Dia lahir dari keluarga PKI. Tapi dia sendiri lahir kan tahun 61. Ya. Tapi kan bisa jadi apa namanya filosofi atau ajaran atau ideologi komunis. Betul. Itu betul 100%. Betul. Jadi. Kalau kita mengarah ke sana 100% benar. Tapi jangan mengatakan bahwa Jokowi itu PKI. Oh. Karena nggak mungkin. Tapi lahir dari Keluarga PKI. keluarga PKI. Ya, Kalau di lingkungan PKI. Lo boleh memang capres dari keluarga PKI? Ya, Waduh, saya kurang tahu. Enggak, misalnya mencalonkan diri dari coba wali kota, gubernur boleh dari keluarga PKI saat itu. coba dicari keputusan Mahkamah Agung nomor 11 tahun 2000 berapa ini? Bahwa PKI sudah punya hak milih dan dipilih. Hak memilih dan kalau zaman Pak Harto itu Pak, Bapak kan yang udah dewasa saat itu, saya kan masih bayi Pak. Saya belum lahir. Keturunan PKI itu dianggap PKI juga? Ya, Otomatis? itu sudah. Dia daftar, oh mbahnya ini PKI, tidak bisa masuk. Kalau bapaknya PKI? Lebih mbahnya aja. Oh mbahnya aja PKI dianggap Ya. PKI. Nah, Apalagi? berarti sebelum 2003 berlaku keputusan MK itu, berarti turunan PKI nggak boleh ya menjabat apapun secara politik? Ya, secara formilnya ya, tapi secara konvensional kan ya, karantina politik internasional kan 30 tahun. Pak Harto 32 tahun. Ya. Jadi itu dari tahun 65. Walaupun tidak ada keputusan itu, Ya. dia bisa menggugat internasional. Ya. Kembali Pak, sedikit lagi Pak. Bagaimana Bapak yakin 100% Pak Jokowi itu keturunan PKI? Bapaknya, opungnya, kakek neneknya PKI atau siapanya Pak PKI? Opungnya lagi ya. Bapaknya itu, PKI Pak. ibunya Gerwani. Ibunya Gerwani. Gerwani. Yang meninggal baru-baru itu kemarin. Lah kan masih menjadi perdebatan. Bapaknya siapa, ibunya siapa. Tapi yang sudah difahami bersama itu memang dia lahir dari keluarga PKI. Noto Miharjo bapaknya. Kan ada lagi nama lain lagi. Oh ya. Oh jadi banyak masyarakat Solo ini tahu bahwa Pak Jokowi Oh, itu dari banyak, keluarga iya, PKI, turunan PKI. Nah, tetangganya apa itu kan tahu semua. Oh. Nah, apalagi tempat kelahirannya itu kan hampir satu desa itu PKI semua. Di Solo nih Pak Di ya? Boyolali. Di Boyolali ya. Oh. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Jokowi itu bapaknya Chinese. Ya. Kalau masalah itu saya enggak. Tapi kalau itu saya yakin dari keluarga PKI itu saya yakin. Oh berarti apa yang ditulis Pak Bambang Tri benar Pak ya PKI? Bambang Tri itu kalau saya 100% itu benar semua. Benar semua Pak. Benar semua. Bapak sudah baca? Ya. Ya sebagai Jokowi undercover. Ya, yang penting-penting aja. Yang penting aja ya. Benar. Terutama mengenai Ya. Tetapi PKI itu. satu mungkin waktu momennya. Momennya tidak tepat. Tidak tepat. Sesungguhnya kalau itu dimunculkan sekarang buku itu aman dia. Tapi kalau dimunculkan di saat Jokowi masih punya kekuasaan, ya habis itu. Oke. Lebih dari 200 anggota PKI yang masuk parlemen. 200. Reputasinya nih, Om. Oh gitu ya? Iya. Zaman itu ya waktu dia. Bukan sekarang ya. Kemudian 200, lebih dari 200. lebih dari 200 DPR RI atau semua DPR? Semua. Oh, seluruh Indonesia. DPRD dan DPR itu 200 adalah turunan PKI. Kemudian anggota belum termasuk anak cucu 15 juta. Yang ngomong ya Repatsedani. Oh,
Terus di Oke. situ di bukunya Eka Cipta Reka Ciptani. Arif Praciptani itu nggak dibilang Pak Jokowi keturunan PKI, nggak ada. Nggak ada itu. Ada? Nggak. Oh Iya, nggak ada nggak ya. Hmm. Oh, Nah suaminya kan teman saya, oh. bekas suaminya Reka Ciptani, teman. Iya. Dia membina anggota-anggota PKI di Solo. Oh. Namanya Winarso. Udah ya. Jadi dia bikin nama paguyuban namanya Paguyuban Korban Orde Baru. Oh. Pak Korban. Tapi sebenarnya ya harus dibuka ya Pak, kalau benar. Ya. Karena kan nggak melanggar juga kan, melanggar aturan. Enggak. Karena keluarnya putusan MK itu, ya harusnya ya kalau memang keturunan PKI, ya memang itu adanya ya Pak ya. Boleh. Tetapi ya mudah-mudahan itu ditulis sebenar-benarnya ya Pak. Jangan karena itu malah Pak Bambang Tri malah di penjara kan. Ya. Yang perlu Tadi- dipertamakan di penjara. Jadi apa yang ditulis Pak Bambang Menteri, menurut saya 100% benar. Cuman waktunya pada waktu itu tidak tepat. Momennya ya. Coba diterbitkan di sekarang, setelah Jokowi turun. Tidak apa-apa. Oke. Tidak apa-apa. Kelemahan yang kedua, dibuat buku, dikomersilkan. Nah ini bagi saya kurang pas. Berarti ada penilaian, kamu itu orang bisnis. Oh gitu. Ya. Jadi miringnya jadi di bisnis Nah, Pak ya. saya bikin buku ya untuk pegangan para aktivis. Kalau pegang buku saya, dialog sama siapapun juga mengenai PKI tidak bakal kalah. Bapak sendiri yang Saya bikin dan tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dibagi. Saya boleh minta satu Pak. Nanti saya Nanti kasih ya. Nah, Pak sebagai sesepuh Menarik sekali. di Solo ini berarti paham dong Pak ya peta per PKI-an di Solo ini Pak ya. Takut PKI yang di Solo. Misalnya desa sana, kelurahan sana, kelurahan sana, itu Iya. pusat PKI udah tahu Pak ya, hafal Iya. Pak? hampir semua kecuali ke Prabon, Kauman, Laweyan. Oh. Laweyan pun sudah banyak PKI-nya. Waduh. Yang jelas Kauman ke Prabon ini basis kami, Oh, non PKI. ya non PKI. Sisanya PKI. Banyak? Enggak, jadi kami di situ yang kuat nasionalis sama agama. Ke Prabon sama Kauman. Yang kuat nasionalis sama agama. Tapi di luar itu yang kuat PKI semua. Laweyan pun itu sudah 50-50. PKI-nya kuat di Laweyan itu. Boyolali, kemudian Wonogiri, itu basisnya PKI kuat. Oke. Boyolali sama Wonogiri. Sehingga sekarang ini, saya sulit menggerakkan teman-teman di Boyolali sama Wonogiri untuk pergerakan. Oh. Sulit. Tapi untuk di Sragen mudah, Klaten mudah, Karanganyar mudah. Tapi dua ini saya sulit. Ini Sulit. Jadi kalau mengacu ke keputusan MK tersebut, Pak, 2003 tadi ya, bahwa keturunan PKI atau yang PKI sendiri pun berhak memilih dan dipilih. Punya hak. Punya hak pilih memilih. Tetapi hak untuk rakyat mengetahui siapa yang dipilih juga harus dihargai dong, Pak. Artinya kalau memang dia keturunan PKI, ya harusnya sebelum capres atau cagup atau cawalkot atau cabuk, dia harus declare juga harusnya, atau dia harus menerima ketika ada orang yang menuliskan dia bahwa dia keturunan PKI, karena itu kan tidak melanggar aturan sebenarnya. Gitu loh dia. Nah, kita jawab ini. Ya. Jadi itu seharusnya dituangkan dalam peraturan PKPU. PKPU ya. Ya. Peraturan KPU. Tetapi karena yang bikin juga kekuatan mereka, tidak bakal itu diakomodir. Oh, harus ada ya Pak ya, PKPU ya. Ya. Ya, ya. Sebenarnya, kan sekarang ini kan selama 10 tahun kan kita dikuasai oleh rezim Jokowi itu. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar pun tetap salah. Benar pun tetap salah. Iya, iya. Ya. Mungkin Pak Risman kan juga merasakan sekarang ini. Waktu apa itu mulai bergerak untuk Mengungkap ini mengungkap skripsi ini palsu dulu. nih. kan dihadapkan dengan satu kekuasaan, bukan dihadapkan dengan hukum. Iya. Hukum sebenarnya tidak seperti ini, Ya, Ya. ya. tetapi dihadapkan kekuasaan. Tidak boleh periksa, boleh dibatasi, tidak boleh difoto. Kan seharusnya tidak seperti itu Ya. kalau fair. Masa sih kita pergi ke UGM nggak boleh memfoto? Nah ya, kan tidak fair. Ya. Tidak fair. Tapi harus kita maklumi, ya, memang kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Semua sudah dikuasai oleh mereka.